Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas cara mendapatkan 7 juta rupiah setiap bulannya hanya dengan cara berinvestasi di aplikasi Livin. Nah, seperti apa untuk prosesnya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Oke, tentu saja yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu untuk aplikasi Livin by Mandirinya. Kemudian silahkan teman-teman melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Mandirinya di aplikasi Livin ya, tanpa harus datang ke bank. Dan untuk videonya sudah saya upload di channel ini ya, dan untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi. Silahkan teman-teman cek saja untuk linknya di deskripsi video ini ya. Oke, nah kali ini di sini kita sudah masuk di aplikasi Livinnya. Nah, untuk melakukan investasi di aplikasi Livin, silakan teman-teman klik menu investasi di sini. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya, di sini aplikasi Livin meminta izin untuk menampilkan portofolio sekuritas. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk tampilkan, juga bisa memilih untuk jangan tampilkan ya. Nah, jika teman-teman sekarang memilih untuk tampilkan, nah nanti teman-teman bisa merubahnya kembali ya. Nah, maksud dari menampilkan portofolio sekuritas berarti menunjukkan daftar lengkap aset keuangan yang dimiliki oleh teman-teman semua ya. Dalam hal ini yaitu seorang investor ya. Nah, seperti jenis asetnya yaitu saham, obligasi, reksadana ya. Tergantung jenis aset apa yang akan teman-teman beli sekarang untuk berinvestasi di aplikasi Livinnya ya. Oke, di sini sekarang kita klik tampilkan saja. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman bisa memilih untuk melakukan registrasi sekarang. Jadi silakan teman-teman klik registrasi sekarang. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, yaitu masuk ke halaman syarat dan ketentuan. Silahkan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu untuk syarat dan ketentuan berinvestasi di aplikasi Livin. Nah, setelah teman-teman paham, langsung saja di sini silahkan teman-teman klik saya setuju. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman diminta untuk mengisi data diri. Nah, silakan teman-teman isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di aplikasinya. Nah, pastikan untuk data-data yang teman-teman masukkan sama dengan data-data yang ada di KTP ya pada saat registrasi di aplikasi Livinnya. Nah, kemudian di sini langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk memilih pekerjaan yang sedang teman-teman jalani sekarang ya, berikut dengan gaji atau penghasilan yang teman-teman dapatkan selama setahun ya. Nah, kemudian setelah teman-teman isi, langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Nah, di halaman selanjutnya, di sini teman-teman diminta untuk memilih tujuan investasi dan sumber dana yang akan teman-teman gunakan untuk melakukan investasi. Nah, di sini tentu saja untuk tujuan investasinya yaitu menambah pendapatan atau menambah penghasilan ya. Nah, kemudian untuk sumber dana yang akan kita gunakan untuk investasi di sini yaitu dari penghasilan. Nah, setelah teman-teman isi di bagian ini, langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman diminta untuk memilih berapa lama waktu yang akan teman-teman gunakan untuk investasi ya. Nah, maksudnya di sini berapa lama teman-teman akan mempertahankan saham yang teman-teman beli sampai nanti teman-teman akan menjualnya. Nah, di sini untuk pemula saya sarankan memilih waktu yang pendek saja ya, 1 sampai 3 tahun. Kemudian setelah teman-teman milih, di sini langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman diminta untuk memilih pengetahuan dan pengalaman apa saja yang teman-teman miliki dalam berinvestasi. Nah, di sini saya memilih deposito, kemudian investasi mata uang dan asuransi. Nah, nanti berdasarkan pilihan teman-teman ini, nanti aplikasi Livin akan mempertimbangkan produk apa yang sesuai dengan teman-teman semua ya, atau dengan profil resiko yang akan teman-teman dapatkan. Nah, kemudian di sini langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk memilih berapa persen aset yang akan teman-teman gunakan untuk berinvestasi. Nah, di sini untuk pemula saya sarankan teman-teman memilih 25% saja atau sebagian atau seperempat dari pendapatan teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman pilih di sini langsung saja teman-teman klik lanjutkan.
Nah, kemudian di halaman selanjutnya, di sini teman-teman perlu menjawab pertanyaan, yaitu jika kondisi pasar menurun, berapa persen penurunan investasi yang bisa teman-teman toleransi ya. Nah, maksudnya dari pertanyaan ini yaitu bertujuan untuk mengukur toleransi risiko atau batas kerugian yang bisa teman-teman terima ya sebagai seorang investor saat kondisi pasar sedang menurun. Artinya seberapa besar penurunan nilai investasi yang bisa teman-teman toleransi tanpa menyebabkan kepanikan atau memutuskan untuk menjual aset yang sudah teman-teman miliki ya. Ini membantu dalam menentukan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko investor atau dalam hal ini yaitu teman-teman semua. Nah, kemudian di sini saya sarankan teman-teman memilih 10% sampai 20% dari investasi awal. Nah, kemudian setelah teman-teman pilih, langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda bergantung pada hasil investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini saya pilih saya tidak menggunakan hasil investasi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maksudnya kita tidak menjadikan hasil atau keuntungan dari investasi ini atau profit dari investasi ini sebagai pendapatan utama ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi keuntungan dari investasi ini hanya sebagai penambah pendapatan yang sudah kita dapatkan dari pekerjaan kita ya. Oke, nah kemudian di sini langsung saja teman-teman klik selanjutnya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk memilih rekening transaksi. Nah, rekening ini nanti akan terhubung dengan SEED dan digunakan untuk transaksi investasi di aplikasi Livin. Nah, maksud SEED ini yaitu Single Investor Identification, yaitu nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap investor di pasar modal Indonesia ya. Nah, dalam konteks ini, SEED digunakan untuk menghubungkan rekening bank teman-teman semua dengan akun investasi teman-teman semua ya. Jadi dengan SEED ini, transaksi investasi yang teman-teman lakukan di aplikasi Livin akan tercatat dan dikelola dengan baik oleh sistem perbankan dan pasar modal yang terkait ya. Jadi SEED ini membantu memastikan bahwa semua investasi yang teman-teman lakukan tercatat secara akurat dan memudahkan pengelola serta pemantauan portofolio investasi teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman memilih untuk nomor rekening yang akan teman-teman gunakan, kemudian langsung saja teman-teman klik selanjutnya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini silakan teman-teman cek kembali data-data yang sudah teman-teman isi sebelumnya ya. Nah, di sini pastikan untuk data-data yang teman-teman isi sudah benar. Nah, jika teman-teman ingin mengoreksi data tersebut, silakan teman-teman klik pensil yang ada di bagian sini, kemudian koreksi untuk data-data yang akan teman-teman ubah ya. Nah, kemudian setelah teman-teman pastikan datanya sudah benar, di sini langsung saja teman-teman klik lanjutkan. Kemudian masukkan PIN Livin teman-teman semua di sini. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Registrasi sedang diproses. Nah, kemudian di sini dikatakan untuk profil resiko teman-teman semua yaitu moderat. Moderat ini dalam arti tengah-tengah ya, di antara resiko konservatif atau rendah dan resiko agresif atau tinggi ya. Nah, kemudian di sini untuk nomor rekening investasi dan SEED akan dikirim via push notification dan menu ya. Maksimum 1 hari kerja ya. Nah, sementara menunggu cek beragam reksadana yang tersedia. Nah, teman-teman silakan klik lihat semua produk untuk mengetahui produk reksadana yang lain, atau teman-teman bisa menunggu sampai notifikasi muncul ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk notifikasi sudah muncul ya bahwa untuk akun reksadana kita sudah berhasil dibuat, dan di sini kita sudah mendapatkan nomor SEED untuk reksadananya ya. Nah, sekarang kita akan coba membeli untuk melakukan investasi saham ya di reksadana, dan nanti kita akan coba beli beberapa produk ya. Jadi teman-teman harus pantengin untuk videonya, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Dan nanti kita akan coba setelah beli, kita akan coba jual kembali ya, dan kita akan lihat profit yang akan kita dapatkan. Oke, di sini silakan teman-teman klik jelajahi produk.
Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk membeli produk reksadana. Di sini ada berapa macam ya untuk pilihannya. Ada pasar uang, kemudian pendapatan tetap, saham, ada terproteksi, indeks, kemudian campuran dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba pilih untuk reksadana pasar uang. Jadi silakan teman-teman klik pasar uang. Oke, di sini untuk pasar uang ada beberapa macam untuk pasar uang. Di sini kita akan coba simulasikan ya untuk pasar uang. Yang pertama yaitu Mandiri Investa Pasar Uang. Jadi di sini kita klik untuk Mandiri Investa Pasar Uang. Nah, kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu detail dari produk Mandiri Investa Pasar Uangnya. Nah, di sini untuk kinerja 1 tahunnya yaitu 2,31% dan di sini untuk harga per unitnya yaitu Rp1.556. Nanti kita akan sampaikan untuk minimal pembeliannya harus berapa ya. Dan kemudian di sini untuk dana kelolaannya yaitu 14,41 triliun ya. Nah, di sini untuk tingkat risiko produknya yaitu agresif ya. Sehingga untuk komposisi portofolio produk ini melindungi pokok investasi dan menghindari risiko fluktuasi ya. Sehingga cocok untuk investasi jangka pendek. Nah, kemudian di sini untuk manajer investasinya yaitu dari PT Mandiri Manajemen Investasi, kemudian untuk bank kustodiannya yaitu Citibank NA ya. Nah, maksud dari bank kustodian itu maksudnya adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan aset-aset investasi ya, seperti reksadana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya ya. Nah, sedangkan peran dari PT Mandirinya yaitu sebagai manajer investasi ya, yaitu di sini tugasnya sebagai pengelola dana, kemudian penyusunan strategi investasinya, kemudian penyajian laporan dan kepatuhan dan pengawasan ya. Jadi di sini ada beberapa peran yang memang dikerjakan oleh kedua pihak yaitu dari manajer investasi dan dari bank kustodiannya ya. Nah, kemudian di bawah di sini ternyata untuk tanggal peluncuran produknya di sini tanggal 17 Maret 2005 ya. Kemudian di sini untuk minimal beli pertama yaitu Rp100.000 ya. Dan untuk minimal beli berikutnya sama juga ya untuk minimalnya yaitu Rp100.000. Nah, di sini untuk minimal jual kembali yaitu 200 unit ya. Karena di sana untuk penulisannya 200 kemudian koma dan ada 4 angka 0 di belakang koma. Jadi maksudnya menggunakan format desimal ya. Jadi di mana angka setelah koma adalah 0 yang menunjukkan tidak ada pecahan. Jadi ini bukan 200.000 unit melainkan 200 unit. Kemudian di bawah untuk biaya pembeliannya yaitu 0% atau Rp0 atau tanpa biaya pembelian, dan untuk penjualannya pun sama ya 0% atau Rp0 tanpa biaya juga. Nah, sebelum kita melakukan pembelian untuk Mandiri Investa Pasar Uangnya, di sini kita akan lihat terlebih dahulu untuk kinerja dari produk tersebut ya. Oke, jadi di sini langsung saja silahkan teman-teman klik kinerja. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk nama produknya yaitu Mandiri Investa Pasar Uang dan untuk jenis produknya yaitu pasar uang. Kemudian di sini untuk kinerja 1 tahunnya yaitu 2,31% dengan harga per unitnya yaitu Rp1.556. Kemudian untuk dana kelolaannya yaitu Rp14,41 triliun. Nah, di sini untuk grafik kinerjanya bisa teman-teman lihat untuk periode yang ditampilkan yaitu grafik menunjukkan kinerja reksadana selama 1 bulan atau di sini dalam kurung 1M ya, dengan rentan waktu dari 8 Mei 2021 hingga 8 Juni 2021. Kemudian di sini untuk harga tertinggi dari periode tersebut yaitu pada tanggal 14 Mei 2021 yaitu harga per unitnya mencapai Rp1.597. Kemudian untuk grafik menunjukkan kenaikan harga unit dari awal periode hingga akhir periode yang menggambarkan pertumbuhan nilai investasi. Nah, kemudian untuk indikator kinerjanya yaitu kinerja 1W atau maksudnya dalam 1 minggu yaitu 0,03%. Kemudian untuk CAGR-nya dalam 1 tahun ya atau 1Y. CAGR itu yang maksudnya Compound Annual Growth Rate ya dalam 1 tahun yaitu 0,02%. Kemudian untuk drawdown-nya dalam 1 minggu yaitu penurunan maksimumnya 1 minggu 0% ya. Jadi di sini maksudnya tidak ada penurunan dalam 1 minggu. Kemudian masuk ke bagian interpretasi ya.
Di sini untuk kinerjanya positif ya, grafik dan indikator menunjukkan bahwa nilai reksadana ini mengalami kenaikan selama periode yang dipantau meskipun pertumbuhannya relatif kecil ya. Kemudian di sini untuk CAGR-nya menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan selama 1 tahun. Kemudian untuk drawdown-nya menunjukkan bahwa tidak ada penurunan nilai yang signifikan dalam 1 minggu terakhir ya, yang mencerminkan untuk stabilitas produk tersebut ya. Nah, untuk gambar ini memberikan gambaran visual tentang seberapa baik kinerja reksadana tersebut selama periode tertentu ya, sehingga dapat membantu teman-teman semua dalam menilai potensi investasinya. Nah, setelah kita mengetahui kinerja dari produk Mandiri Investa Pasar Uang, sekarang kita akan simulasikan bagaimana jika kita membeli produk tersebut ya dengan nominal 10 juta rupiah. Oke, di sini silakan teman-teman klik simulasi. Oke, di sini untuk informasi dasarnya yaitu untuk nama produknya Mandiri Investa Pasar Uang. Kemudian di sini untuk kinerja 1 tahunnya yaitu 2,31%. Untuk harga per unitnya yaitu Rp1.556 dan untuk dana kelolaannya yaitu 14,41 triliun rupiah ya. Kemudian masuk ke bagian simulasinya. Di sini investasi awalnya yaitu 10 juta rupiah. Ini adalah jumlah uang yang diinvestasikan pada awalnya ya. Kemudian di sini ada investasi bulanannya yaitu sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini adalah jumlah tambahan yang diinvestasikan setiap bulan secara berkala ya. Dan untuk periode investasinya di sini yaitu selama 2 tahun. Jadi simulasi ini berdasarkan pada periode investasi selama 2 tahun yang lalu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian bawah yaitu untuk hasil simulasinya. Nah, di sini untuk perkiraan total investasinya yaitu sebanyak Rp33.456.466. Ini adalah nilai total investasi Anda saat ini ya, termasuk semua kontribusi bulanan dan hasil keuntungan yang telah dihasilkan. Dan kemudian di sini untuk keuntungan atau ruginya yaitu Rp756.466 atau 2,29%. Ini menunjukkan bahwa dari total investasi selama 2 tahun, ini kita memperoleh keuntungan sebesar Rp756.466 yang setara dengan pertumbuhan sebesar 2,29% dari nilai awal yang diinvestasikan. Jadi maksudnya dari gambar ini memberikan perkiraan bagaimana nilai investasi kita akan tumbuh ya jika kita berinvestasi dalam produk ini selama 2 tahun dengan jumlah awal yaitu 10 juta dan tambahan Rp100.000 setiap bulannya. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan kecil sebesar 2,29% dari total investasi yang dilakukan. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit 7 juta rupiah per bulan dengan berinvestasi di produk ini ya. Nah, jadi di sini untuk menghitung berapa nominal yang harus diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta rupiah per bulan, kita perlu memperhitungkan dulu untuk tingkat pengembaliannya ya atau returnnya per tahunan dari investasi yang dipilih. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan di awal tadi ya, untuk kinerja tahunan produk Mandiri Investa Pasar Uang adalah 2,31%. Nah, namun untuk mendapatkan hasil yang lebih realistis, kita akan coba melakukan simulasi menggunakan rumus sederhana ya untuk mencari nilai investasi yang dibutuhkan. Nah, jadi jika asumsinya keuntungan bulanan yang diharapkan yaitu 7 juta rupiah dengan return tahunan produk yaitu sebesar 2,31% atau 0,1925% per bulan ya, jika 2,31% tadi dibagi 12 bulan ya. Oke, jadi untuk rumus dasarnya yaitu keuntungan bulanan sama dengan nominal investasi dikali return bulanan ya untuk mencari nominal investasi. Nah, di sini untuk nominal investasi sama dengan keuntungan bulanan dibagi return bulanan. Nah, jadi kita hitung yang pertama di sini untuk keuntungan bulanan yang diharapkan yaitu 7 juta rupiah, sehingga untuk return bulanannya yaitu 2,30% per tahun dibagi 12. Jadi di sini untuk nominal investasi sama dengan 7 juta dibagi 0,1925% ya.
Nah, untuk hasilnya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta per bulan dengan tingkat pengembalian 2,30% per tahun atau sekitar 0,1925% per bulan, kita perlu menginvestasikan sekitar 3,64 miliar ya. Nilai yang cukup fantastis ya, dan keuntungannya pun, returnnya pun cukup fantastis juga. Dengan modal 3,64 miliar rupiah, kita bisa mendapatkan 7 juta rupiah per bulan tanpa harus bekerja ya. Dan di sini yaitu maksudnya passive income. Tapi perlu diingat bahwa simulasi ini didasarkan pada asumsi return tetap dan tidak memperhitungkan fluktuasi pasar atau biaya-biaya lain yang mungkin terkait dengan investasi tersebut ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke tahapan pembelian produknya dan nanti kita akan masuk juga ke tahapan penjualannya. Tapi dikarenakan ini untuk videonya terlalu panjang, jadi untuk proses pembelian dan penjualannya kita akan sampaikan di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini, cara mendapatkan 7 juta rupiah per bulan hanya dengan berinvestasi di aplikasi Livin by Mandiri ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.